Putnir Podcast Sound Inspiration. Putnir Podcast Sound Inspiration. Seru banget ya. Seru banget kan emang kan? Iya benar. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun dan kapanpun pemirsa yang menonton podcast kali ini. Kembali lagi kita dari tim sinematografi Putnir ya. Kita akan mengadakan podcast kembali. Kayaknya kalau kita sebut temanya dulu gak afdol kalau nggak kenalan dulu ya kan? Kita bakal kenalan dulu. Udah kenalan gak sih? Belum, ibu kan belum pernah terpampang By the way di ini kamera. siapa ya? Belum pernah masuk ya? Durhaka. Makanya kita undang ke sini sekarang. Boleh perkenalkan Bu. Oke, perkenalkan nama saya Yosefina Ermi Suryanti, biasa dipanggil Ibu Ermi atau Ibu Yanti. Ya, di sini di Putnir saya mengajar biologi. Kebetulan ngajar kalian berdua juga ya. Iya. Sama kimia. Dan agama, bukan? Enggak. Kayaknya nggak kelihatan deh. Parah banget. Enggak, maksudnya ya. emang enggak kan? Kok gitu? Pengennya gitu ya, Bu? Pengennya belajar keagamaan sih, biar S2 bisa. nanti ya. Nanti S2 ya, Bu. Amin ya. Amin. Ya, tetap kejar Nanti pendidikan ya. dilanjutkan. Oke. Amin. Oke, jadi di sini kita udah punya satu narasumber yang tadi kita sempat paksa. Bener banget. Mendadak guys, mendadak Soalnya Kita gitu dipaksa ya. teman-teman Iya, ya. Bu Ermi ini sebagai guru kita di Putra Iya, Nirmala mengajar betul. biologi dan kimia gitu. Nah, kita mau bahas apa nih Den siang ini? By the way, bentar lagi kita akan merayakan hal yang sangat kita tunggu-tunggu Apa tuh, di Den? Indonesia, yaitu Hari Oh. Kemerdekaan. Proklamasi Indonesia. Bener banget. Hut hut hut. Iya, hut deh. Oke. Nah, Bu Ermi kan sebagai orang Indonesia, generasi muda yang cinta tanah air. Betul. Oh, fun fact juga nih guys. Dia Apa? Bu Ermi ini juga sebagai Sebagai apa? pendamping. Pembina. Oh, pembina, maaf. Pembina pramuka. Ah, Jadi iya, kan betul. apa ya, jiwa Nggak nasionalisme pasti udah keluar Nggak banget usah ya diraguin kalau misalnya lagi. udah pramuka gitu kan. bener banget. Iya. Tadi sempat mau cari GPT jawabannya tapi ya udah jangan kita bilang gitu kan. Iya, karena Bu Ermi jiwa nasionalismenya tinggi banget. Kita bakal tanya apa sih Bu tema kemerdekaan tahun ini? Iya, apa tuh, Bu? Ingat ya Apa tuh. ya? Saking cintanya sama Indonesia sampai tema-tema ibu nggak inget ya. Banyak banget. Tapi ya. ibu udah sempat baca temanya bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Teman-teman harus tahu juga dong. Bener banget. Kok kan nggak tepuk tangan? Tepuk tangan dong. Terima kasih. Apa lagi? Ada pertanyaan nggak Oke. kalian? Jangan banyak-banyak ya. Jam terbang tinggi soalnya ibu. Nanti Siap, Bu. nanti ada itunya kok Bu. Oh, ada tak? Ada. Yeay, ayo 10 pertanyaan boleh. Minta ke Paripa. Tenang-tenang Oke. Pak Iva Oke, lagi. untuk menyambut kemerdekaan ini kita ingin berbincang-bincang mengenai bagaimana sih partisipasi kita sebagai generasi muda serta pengalaman-pengalaman Bu Ermi sendiri tentang hari kemerdekaan. Yang pertama kita akan nanyakan menurut Ibu nih, apa makna kemerdekaan di zaman sekarang, Bu? Oh, makna kemerdekaan di zaman sekarang. Selain kurikulumnya yang merdeka ya berarti ya. Iya. Oke, kalau menurut Ibu makna kemerdekaan dan bedanya dengan yang zaman dulu. Kalau zaman dulu itu kemerdekaan itu para pahlawan kita lebih beradu fisik. Betul. Untuk merebut bangsa Indonesia kita, untuk melawan penjajah. Kalau sekarang tidak. Mungkin teman-teman juga merasakan, Pak Rifa juga merasakan, ya kemerdekaan itu misalnya financial freedom. Tahu nggak Apa tuh Bu? artinya? Apa tuh Bu? Kebebasan, bebas utang pokoknya ya. Bebas Pokoknya gitu lah ya, utang, Bu, ya. bebas pengeluaran, bisa beli apapun tanpa harus melihat harga. Ya itu bagian dari merdeka. Kemudian kemerdekaannya ya bisa menjadikan diri sendiri itu bebas dari rasa malas, mager ya kalau kata anak zaman kita ya, mager itu dihilangin, harus bebas pokoknya. Dan masih banyak lagi kemerdekaan-kemerdekaan yang patut kita perjuangkan sekarang. Betul Baik dari diri sendiri, keluarga, orang tua dan teman-teman, bahkan mungkin pacar kalian gitu. Oke, berkaitan dengan saat ini dan Gen Z ya. Kemerdekaan yang dicari adalah tadi bangkit dari rasa malas. Betul. Benar banget kan. Jadi benar nggak sih Bu, kita Gen Z saat ini tuh saingan kita, ketakutan kita dan apa namanya tuh, rival kita di dunia ini adalah rasa malas. Benar nggak Bu? Bener. Kenapa Kenapa? tuh?
long term memory kita itu udah terpengaruh oleh tayangan-tayangan TikTok, Instagram, YouTube yang cuma beberapa menit. Jadi hanya menonton yang 10 menit, misalnya ibu kasih tayangan video di kelas 10 menit pasti udah ada kayak, ibu panjang banget ibu. Nah long term memory kita itu udah ke brain rot lah ya istilahnya, udah ke brain rot. Jadi otak kita udah nggak bisa menerima video yang durasinya panjang. Dari situ aja udah malas. Iya. Malas bangun pagi, bener nggak? Kita sih wajib ya bangun pagi Iya. ya. Ibu juga wajib ya. Sebenarnya bangun pagi karena tanggung jawab, Iya. bukan karena kemauan. Kalau libur pasti bangunnya lebih siang ya. Kemudian susah banget untuk produktif. Kayak udahlah nanti aja. Paling sederhananya nih, paling sederhana. Ngumpulin niat untuk mandi aja itu butuh waktu. Bener nggak? Kalian gitu nggak? Iya. Benar, Ibu juga apalagi kalau sih ya. libur ya, aduh mandi apa itu mandi gitu. Mana kan nggak kotor gitu kan. Iya. Tapi Genzi nggak sepenuhnya seperti itu kok. Banyak kok Genzi yang produktif sekarang, bangun olahraga. Kalau yang nggak sempat olahraga pagi, ada yang ibu lihat malam-malam olahraga ya. Yang penting hidup sehat. Semangat Iya. Genzi hidup sehatnya. Walaupun kayak olahraga seperti lari gitu, jadi Iya. anak-anak pada FOMO sebenarnya, tapi itu FOMO Betul. yang baik. FOMO yang baik Nggak itu apa-apa ya, nggak FOMO apa-apa, kayak gitu. nggak apa-apa dibilang FOMO. Yang penting ke tubuhnya kita itu Memberikan bagus, manfaat. memberikan manfaat Iya. yang positif. Betul. Contohnya Ibu Ermi ya. Ibu Genzi sering yang sangat produktif. Iya, sering lari dari kenyataan. Sekali, betul Maraton sekali. ya, maraton ya. Maraton berapa puluh kilometer ya Bu? 1 meter. Biar kalau ditanya orang gitu, kesehariannya apa maraton gitu. Ya maraton. Maraton dari betul. Kalian juga kan pasti sering lari dari kenyataan. Bener kan? Timothy, Denny, udahlah. Bener kan? Oke, next. Next. Apa tuh? Kata Timothy apa tuh? Oke, kita lanjut ya, Bu. Mm-mm. Kira-kira ada nggak pengalaman atau momen 17 Agustusan yang paling berkesan buat Ibu? Berkesan ya? Paling berkesan. Apa ya paling berkesan ya? Ibu kalau lomba 17 Agustus itu yang paling ibu mau cuma makan kerupuk. Kenapa tuh? Selain ibu dapat ketawanya, dapat cengisannya, ibu dapat makanannya. Walaupun cuma kerupuk ya. Iya. Tapi effortnya itu suasananya itu rame banget. Betul gitu. banget. Terus kalau dulu kebiasaan ibu di sekolah, kalau 17 hari pramuka, bulan bahasa, bulan kitab suci itu kan ada lomba. Benar. Lomba cerdas cermat. Ibu paling suka lomba cerdas cermat. Jadi ibu kita dituntut untuk belajar Benar, tentang mungkin pendidikan Pancasila, sejarah bahkan ya. Karena kan jangan sekali-sekali melupakan sejarah ya. Benar, kata siapa tuh? Kata Soekarno. Oh, kata Soekarno ya. Soekarno. Anak IPA banget soalnya. Ibu taunya Iya. siapa ya? Oh iya, Ibu Iya. IPA Penemu banget ya, atom Sob. siapa? Nggak tahu. Dalton. Dalton. Ini kayaknya apa? Anak-anak IPA lebih bisa jawab kayaknya ya, Bu ya. Berarti terbukti ajaran ibu dong. Iya, betul. Benar banget. Setidaknya ibu dipengaruhi oleh usia. Gitu ya. Sampai mana nih Betul. tadi ibu ngomong? Cerdas cermat. Cerdas iya, cermat. cerdas cermat. Selain ibu dapat nama baik kalau bisa jawab, kemudian ibu dapat duit dong kalau juara. Iya. Terus lomba pidato kalau di sekolah ya, karena di kampung ibu jarang banget dulu adain lomba 17-an gitu. Paling di sekolah ya Bu. Makan Kebanyakannya di sekolah kerupuk. kan kerupuk. Kerupuk dapat kerupuk ya? Dapat. Kalau lomba kelereng kan bahasa dimakan ya. Tapi kan kalau pulang borong kelereng itu seru ya. Iya. Iya. Oke, next apa lagi? Gini, Bu. Aku mau izin tanya lagi ya. Mm-mm. Kadang kan kita sebagai anak-anak Gen Z gitu ya, yang hidup di zaman sekarang itu udah kebiasa dengan yang namanya kewajiban, tuntutan. Kalau nggak ada kewajiban kita biasanya males gitu kan. Betul. Biasanya kalau misalnya ada nih acara kayak perayaan 17 Agustusan, Mm-mm. kita adain lomba misalnya di lingkungan kita lah misalnya. Mm-mm. Tapi ketika kita anak muda gitu mau ikut yang namanya perlombaan-perlombaan di lingkungan kayak gitu kan, otomatis banyak orang-orang yang lebih tua daripada kita gitu kan. iya. Banyak lomba ibu-ibu, bapak-bapak gitu kan. Ngerasa terkuat ya. Betul. Kita sebagai Gen Z tuh ngerasa kayak aduh ikut nggak ya, apa nggak usah ya kan. Iya. Buat orang-orang yang udah generasi milenial gitu kan, generasi yang udah Kolonial. generasi Majapahit gitu kan. Jahat banget. Ya ampun. Nggak, maksudnya ya tua lah golongannya dibandingkan dengan kita gitu. Jadi kita ngerasa enggan gitu, dan kita ngerasa di dalam diri kita udah nggak ada jiwa-jiwa semangat lagi untuk ngikutin lomba-lomba tersebut. Hanya karena ketutup rasa-rasa malu dan malas ngikut yang kayak gitu-gitu gitu. Oke. Tanggapan Ibu gimana? Oke. Berarti tanggapan orang-orang di luar sana tentang Gen Z itu tidak menghormati orang tua ya, cerewet atau apa, itu berarti salah dong. Karena ternyata aslinya kita Gen Z itu lebih memberi
ruang kepada orang-orang yang lebih tua. Iya, Contohnya betul, kalau betul. dalam lomba itu kita nggak enakan kalau kita melangkahi Betul. orang tua untuk mengikuti lomba. Jadi udahlah, biarkan aja mereka dulu, biarkan gen baby boomers, milenial yang ikut dulu, kami tidur dulu gitu maksudnya. Kalau sebenarnya tanggapan ibu, nggak salahnya kita ngambil, karena tidak semua generasi baby boomers dan milenial berpikir sama. Kayak kalian anak kecil Gen Z, G Alpha, apalah itu nggak bisa ngapa-ngapain. Tidak semua orang berpikiran primitif. Ya, pasti ada yang pikirannya biarkanlah anak-anak muda maju, golongan muda maju. Ya seperti kata Soekarno mungkin ya, ibu kurang belajar sejarah ya. Pasti anak muda itu kan yang akan meneruskan, misal di kampung itu nanti yang jadi ketua RT, ketua RW atau ketua-ketua yang lain itu kan pasti kita anak muda. Kalau kita nggak dikasih kesempatan sekarang, kapan lagi? Ya, Nggak ada gitu. bekalnya. Nggak ada bekalnya. Jadi kita harus dikasih bekal. Iya. Dan jangan pernah mengasumsikan kalau semua milenial, semua baby boomers itu tidak mau diambil alih oleh Gen Z. Pasti ada beberapa kok yang mau membuat kita anak Gen Z itu tetap maju, ayo kalian aja. Biar kami di belakang aja, kami donatur aja. Ya, biarkan Gen Z yang minta-minta minta uluran-uluran apa gitu, biasanya di RT RW ya. Dan Jadi ini kita nggak yang sih Bu? membuka ruang, Iya. Iya, betul. Ketika ada kesempatan yang diberikan oleh tadi baby apa namanya Baby boomers, milenial, kita sebagai Gen Z pula harus mengambil kesempatan itu nggak sih Bu? Betul. Jangan diem aja. Nah, kalau dalam pendidikan itu namanya grow mindset. Grow mindset. Jadikan tantangan sebagai suatu sesuatu hal yang menantang kita untuk tetap tumbuh dan berkembang ya. Grow mindset teman-teman ya. Bagus. Jangan jadikan tantangan itu sebagai suatu Bener alasan banget. kita untuk takut mencoba hal baru. Iya. Mencobanya dalam hal positif. Positif gitu. ya teman-teman. Betul teman-teman. Oke, next. Oke, lanjut Please. ya Bu. Jadi kan Berapa tadi pertanyaan Ibu kalian ini? banyak, kita ada 100. Ada 12. Oke, berani bayar berapa kalian? Hehehe. Canda ya. Oke, Gini nih Bu, kan tadi dibilang ya Bu, di kampung Ibu itu jarang ada lomba, jarang banget ada lomba. Ibu lombanya cuman di sekolah betul. dan gitu-gitunya. Nah, apa sih lomba 17-an yang mungkin ada di tempat-tempat lain dan di tempat Ibu nggak ada dan Ibu pengen banget ikutan lomba itu Bu? Panjat pinang. Panjat pinang. Agak brutal ya ibu satu ini ya. Mau ngambil baskom ya Bu? Panjat lalu dipinang ya. Betul, gitu Oh, maksudnya. gitu. Dipanjat baru dipinang. Soalnya sampai sekarang belum dipinang-pinang ya. Katanya udah tunangan tadi. Kontak di bawah ya IG-nya. Boleh DM kan Bu? 08 berapa? Kalau kalian gitu, nanti banyak tawaran soalnya. Oke. Biar bisa milih Bu. Oke, lomba panjat pinang. Kenapa Ibu mau itu diadain? Karena banyak anak muda sekarang itu suka tantangan. Iya, Betul. Kalian suka tantangan nggak? Enggak kan? Kelihatan kok. Ya. Tantangannya gimana dulu nih Bu? Tantangannya misal untuk panjat untuk cuma ngambil misalnya di atas ada TV mungkin ya. Kalau kalian kan TV atas. bisa jadi loh ada panjat pinang yang orang-orang rich gitu ya. Susah ya bawa turunnya. Par. Ya. Misalnya di ujung atas itu ada hadiah yang benar-benar kamu mau. Ya. Dan itu udah kamu impikan dari berabad-abad mungkin ya, atau berbulan-bulan yang lalu. Pastikan kalau ada barang itu, kalau gratis nggak harus mengeluarkan uang tapi cuma tenaga, pasti kamu semangat. Iya, semangat. Iya. Dan itu pasti seru banget. Tapi yang pasti di bawahnya jangan tanah atau jangan pasir, apalagi kaca-kaca yang pecah-pecah itu jangan. Biasanya lumpur semua nggak sih? Jatuhnya Squid Game ya Bu ya. Jatuhnya Squid Game Bener. kita di situ. Jadi ibu pengen coba ada lomba panjat pinang. Tapi kalau sekarang misalnya kalau ibu pulang kampung ya, kayaknya agak susah. Bisa ya Bu. Anak mudanya udah pada merantau, kayak ibu merantau ya. Jadi di kampung itu kebanyakan orang tua yang mungkin tenaga dan fisiknya udah nggak bisa. Oh, berarti di kampung ibu tuh Oke, tidak iya. ada perayaan 17-an seperti di kampung-kampung Jarang lain itu banget ya. karena orang tua, banyak orang tua. Karena anak mudanya belum banyak yang menggerakkan kegiatan itu. Anak-anaknya Karang-tarangannya masih juga ya Bu. Karang-tarangannya. jadi anak-anaknya itu kayak ibu lah, ibu merantau. Banyak kok teman seumuran ibu yang nggak di kampung, merantau gitu. Karena muda berkelana tua bercerita. Iya, makanya ya Nah, dulu terpengaruh mama tuh mungkin. kesini gitu kan nantinya kan. Betul. Supaya ada cerita ya. Betul, supaya Iya. ada cerita gitu. Nanti pulang kampung
habis ada cerita ini Iya. kita adain Iya, lomba bagus. panjat pinang. Gerakin Bu. Apanya? Betul. Ada lomba langsung. Apa mau ada-adain di Betul. sini? Hah? Bu Jenny catat ya Bu. Bu Ermi pengen panjat pinang buat 17-an nanti. Ketua ini sponsor oleh Pak Cahyo. Benar. Pak Cahyo. Nanti bambunya dari Kuningan deh Bu. Boleh Pak Rifa gratis kan? wasit gak sih Bu? Boleh guru olahraga kita. Iya. Ya Pak Rifa ya. Kuningan gimana, bambu apa kuningan? Bambu Kuningan Bambu yang ada warna kuning ada. Nggak percaya, Cah. ada. Bu. Ada yang Oh, ada, kuning, Ta. tapi kecil, agak kecil. Itu biasanya buat ngusir setan gak sih Bu? Sepertinya. Sepertinya. Gak tahu ya, gak tahu. Ya seperti, tapi ada ya. Maaf Guru IPA Baik. tahu semua soal. Agak sombong dikit, Iya. boleh ya. Silakan lanjut. Baiklah. Udah berapa Berarti pertanyaan? tadi ini? panjat pinang ya. Iya. Panjat Mantap Bu, pinang. mantap. Suka tantangan ya? Kita lanjut Bu. Boleh. Menurut Ibu ini, gimana cara generasi muda itu menjaga yang namanya apa ya? Mengisi acara kemerdekaan itu Gimana Ngerti nggak? cara anak muda mengisi? untuk menjaga dan mengisi acara kemerdekaan itu. Oh, maksudnya bagaimana ide anak muda untuk mengisi acara 17-an? Atau Anak gimana? muda menjaga Tradisi. Tradisi. kemerdekaannya itu. Gimana anak Oh. muda menjaga tradisi agar tidak hilang gitu, yang seperti tadi Oh. udah kita jelaskan. Banyak anak dari kita yang generasi-generasi yang pemalas gitu ya, Iya. untuk berpartisipasi untuk merayakan kemerdekaan kita. Oke. Nyambung sama pertanyaan sebelumnya. Mm-mm. Berarti untuk papa mama di luar sana yang baby boomers, millennials, beri kesempatan ke kami anak muda. Biar kami bisa mengikuti jejak kalian agar tradisi-tradisi itu tidak hilang. Begitupun nanti kalau kita udah masuk masa tua, kita akan beri kesempatan ke generasi selanjutnya biar tradisi kemerdekaan itu tidak hilang, karena tradisi entah itu lomba kerupuk itu punya makna yang kuat banget ya, kan bersaing untuk mendapat kerupuk, bersaing untuk mendapatkan hadiah di panjat pinang. Semua lomba itu pasti mau punya tujuan untuk kemenangan, kebersamaan. Jadi kekompakan kita itu tercipta di situ, kebersamaan satu kampung itu kerasa banget kalau acara gitu. Jadi semoga orang tua di luar sana mau memberi kesempatan kepada Gen-Z ini yang selalu berpikiran apa tadi, pikiran kita kan kayak takut Males. nggak diberi kesempatan, males, males. biarkan mereka aja gitu. Dan aktif-aktif ya teman-teman di Betul. tempatnya masing-masing. Harus Jangan berpartisipasi. mengandalkan orang tua kita saja, tetapi Harus kita yang harus berpartisipasi, bekerja. ya. Bener banget. Inisiatif itu perlu ya. Sok kenal sok dekat itu nggak apa-apa teman-teman, dengan demi menciptakan relasi yang Iya. bagus ya. Apalagi Boleh Denny, kita lanjut. Oke. Ini pertanyaan ini kan nggak selanjutnya. nyiapin minum untuk ibu. Di belakang layar kan tadi sudah di situ tuh. Oh banyak banget. Iya kan? Jajannya banyak banget. Terima kasih Pak Ripa. Oke. Tenang, Oke. Bu, kita punya uang kas di sini. Oke. Iya dong, ini benarnya. Oh banyak ya. Benar. Ada 100 juta lebih. Boleh. Ayo. Oke, ini selanjutnya kan kita tahu bagaimana kemampuan Bu Ermi dalam tarik suara atau vokal. Ih, jangan di-spill di sini Aduh. dong. Nanti Nah. banyak tawaran nyanyi. Nanti nggak ngajar nantinya. Iya Nanti nanti. dia capek. Nanti Diodra kalah. Ya udah kalah guys. Ermi Ginting nanti. Boleh. Oke, Ermi Manggarai. Betul ya, Ermi Manggarai. Ermi Manggarai kita buat. Betul. Pertanyaannya nih, lagu perjuangan atau lagu nasional apa yang menjadi favorit ibu? Ini lagunya ada di Senam Indonesia Hebat. Kalau ibu dengerin nyanyi Oh, ini, iya, ibu iya. pasti nangis. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Asik. Biarpun saya pergi jauh, pokoknya itulah. Ya, lagunya. Lagi menikmati Bu, belum nangis Bu ini Bu. Nanti banyak tawaran nyanyi, nanti jadwal ibu padat. Iya, Gitu. iya. Nanti kimia biologinya ketutup ya. Betul ya, nanti lupa semua ya. Dalton kasihan, maaf Aduh. Bapak Dalton Thompson dan lain-lain. Ya, itu lagu kesukaan ibu. Lagu itu mengandung makna cinta, tanah air, rasa syukur bisa dilahirkan di Indonesia dengan keberagaman budaya dan sumber daya alam yang begitu lengkap lah oleh Tuhan ya. Kemudian rasa cinta tanah air, walaupun pergi jauh
tetap Indonesia itu selalu tertanam di dalam hati. Itu lagu kesukaan Ibu menyukai lagu itu karena emang ada pengalaman yang membekas di pribadi ibu atau emang karena instrumennya enak, liriknya ngena gitu gimana? Liriknya ngena banget. Liriknya ngena banget. Pertama Bener kali sih. ibu menyukai lagu ini, teman-teman harus tahu dong siapa pencipta lagu ini. Waduh, Siapa? Ayo. Siapa lagu pencipta Tanah Air? guys, tolong Google guys. Oh, ChatGPT semua. Aduh, ya. Jadi lagu ini diciptakan oleh Ibu Sud, ya. Ibu Sud. Ya, Ibu Sud, bukan Sup ya. Ya, kenapa Ibu terinspirasi lagu ini? Ibu pernah menonton Dia upacara kemerdekaan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia tapi yang berada di luar negeri. Nah, Jadi Perantauan, upacaranya ya di perantauan lah, perantauan Nah, tapi di luar negeri ya, nggak di Indonesia. Mereka tetap memaknai, merayakan proklamasi kemerdekaan Indonesia dimanapun mereka berada. Terus di videonya itu lagunya apa sih, backsound ya namanya ya, lagu Indonesia Tanah Air Beta, Tanah Airku. Itu Ibu nangis sejadi-jadinya. Terus mengenang jasa para pahlawan, walaupun ibu nggak kenal ya, hanya melalui cerita sejarah, tapi dengan fakta-fakta yang terjadi kesini membuat ibu semakin kayak, wah, ibu semakin mencintai Indonesia. Ibu tidak akan melupakan Indonesia apapun yang terjadi di Indonesia. Pokoknya tetap cinta Indonesia dimanapun, kapanpun, sampai kapanpun, tetap Indonesia di hati gitu. Oh sedih, mau nangis. Jangan dong Bu. Jangan Bu. Iya nanti Nanti ya kelihatan nangisnya gitu. habis ini. Ibu soalnya suka cepet nangis gitu. Betul. Nanti kita itulah ya teman-teman, cinta Indonesia. Cinta Bener Indonesia. banget, cinta Indonesia. Walaupun di saat ini Ya. banyaknya Banyak banget. Intinya jangan terprovokasi dengan informasi-informasi Bener yang banget. sekarang. Tetap harus menjadi penggiat penyimak berita apapun itu yang kritis. Ya, banget. merdeka dari rasa malas, dari Betul. rasa apa ya, FOMO hal yang tidak bagus, pokoknya gitu ya. Semangat Gen Z, semangat mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Betul. Ibu, tadi kan ibu cerita ya, kalau misalnya ibu ini hanya mendengarkan sebuah instrumen lagu saja bisa menjatuhkan air mata gitu ya, hanya sekedar mendengarkan, tidak kenal siapa yang memperjuangkan kemerdekaan ini. Iya. Betul. Tapi di zaman sekarang ini banyak banget hal-hal yang membuat kita itu merasa Indonesia kok gini banget gitu. Tahu kan arahnya kemana? Iya, itu ya? betul. Ada yang apa ya, oknum-oknum yang membuat kita tuh berkelana di dunia-dunia yang kayak Indonesia gini, bahkan sampai ada orang yang membandingkan dengan negara asing. Iya. Betul. Negara lain gini, apa kita pindah aja gitu kan. Gimana Ibu, apakah pernah mengalami perasaan seperti itu? Yang hashtag pergi aja dulu atau apa itu? Oh, kabur aja Apa dulu. itu? Kabur aja dulu. Nah, Dulu. kabur aja dulu. Intinya di sosmed itu nggak ada semua yang real. Ya, semuanya pasti menunjukkan hal-hal yang baik, kecuali kalau kalian mau cari perhatian. Ya, kabur aja dulu. Ibu, kalau soal uang mungkin iya kabur aja dulu. Tapi soal kenyamanan, tetap tanah ibu tetap menjadi tempat yang ternyaman. Ibu Indonesia maksudnya ya, bumi pertiwi gitu. Gimana sih tadi maksud pertanyaannya, lupa Ibu? Maksudnya gini Bu, kalau misalnya lagi kenapa jadi kalau misalnya maksudnya gini, di zaman sekarang ini kan banyak nih, saya sebut aja misalnya dari sistem pemerintahannya misalnya, dari hal-hal yang negatif yang mereka pengaruhkan kepada kita gitu kan, berdampak sekarang gitu kan. Banyak banget omongan-omongan dari sosial media yang mengatakan bahwa pemerintah itu lagi kayak gini. Banyak omongan-omongan, banyak omongan-omongan yang mengatakan bahwa Indonesia sekarang udah jadi kayak gini. Bahkan itu tuh membuat kita, mempengaruhi kita sebagai orang yang awalnya awalnya mencintai tanah air. Setelah mendengar kata-kata orang kayak gitu, biasanya kita terpengaruh kan Bu. Biasanya kita terprovokasi. Berarti udah ke brain rot semua tak kalian? Habis Sekarang ke brainwash. Oh, oke. Banyak banget yang Berarti terjadi. bijaklah bersosial media. Iya. Soalnya kan memang ada fakta-fakta yang disebarkan luaskan, walaupun ada yang dianggap menyimpan dan yang lainnya. Betul. Namun lebih banyak lagi yang memprovokasi dengan menyebarkan fakta-fakta
yang tidak terjadi. Betul. Jadi kita juga harus benar-benar berliterasi dan kritis dalam menerima dan memahami fakta Betul. tersebut, karena nggak semua yang dikatakan di sosmed itu benar ya Bu. Takutnya ada yang melatar belakangi ya Betul. teman-teman. Jadi kita nggak tahu maksud dan tujuan dia posting hal-hal yang memprovokasi seperti ini itu apa. Jadi kita jangan ambil pucuknya aja. Jadilah penggiat dan penyimak sosial media yang bijak, yang kritis. Ya harus tahu cara bedain yang hoax dan enggak gitu. Cari dulu, telusuri apa maksudnya. Karena di balik udang pasti ada di balik batu Batu. pasti ada udang ya. Balik udang. Kembali ya. Pasti Betul. semuanya ada tujuan tertentu. Jadi mau pilih FOMO yang baik, contohnya olahraga ya. Pokoknya bijak bermedia sosial aja gitu. Jangan mudah terprovokasi. Apalagi teman-teman yang anak-anak muridku tersayang, terkasih, tercinta ya. Ya, jangan terlalu cepat kemakan omongan-omongan orang di sosial media ya. Gitu, bijaklah bersosial media. Tapi bukan berarti tontonannya yang bikin kalian malas juga jangan ya. Ya bijakin sih kalau nonton teori materi juga nggak mungkin ya. Tapi mungkin ya. Teori Dalton ya. Dalton di bawah mulu ya. Iya kasihan nanti dia datang loh, takut. Ada lagi nih pertanyaannya. Enggak. Dari Dini ada nggak, Den? Mungkin kita kan sudah waktunya juga udah banyak ya Pak. Ini aja. Belum cukup tah? Atau butuh Pesan. tambahan? Oh, Gimana pesan. waktunya gimana? cukup. Oke, pesan. Katanya cukup. Terakhir, pesan Ibu untuk kita semua teman-teman buat SMA Putra Dharma dan di luar sana, Gen Z khususnya, untuk menyambut hari kemerdekaan. Gimana Bu Oke. pesannya? 17 Agustus tepat banget di hari Minggu ya. Betul. Ya, di hari Minggu kalau ada upacara tetap ikut upacara. Benar. Kalau ada upacara di gereja, di tempat ibadah atau di RT RW kalian setempat, ayo berpartisipasi, jangan malas-malasan mentang-mentang itu tanggal merah, tapi kan tanggal merahnya ada hari Minggu, berarti bukan tanggal merah. Ya. Ya karena hari Minggu kan Betul. warna merah terus ya. Nambah juga kan Bu, kita tanggal 18-nya libur kan? Libur atau cuti nih? Paripa Iya, libur apa atau nih? cuti nih? Nah, intinya nggak pergi kerja pergi. Oke, ya kalau mereka mah dari Sabtu Minggu Senin ya kita Kalau di tidak beda ya. Oke, pokoknya ayo semarakan 17 Agustus yang ke Keberapa yo? 80. Tadi buka di situ ada logonya. 80 di sebelahnya Tahu tadi. kayak mata ya, Iya, kayak di mata situ. ya. Melek ya kayak mata, melek lah Itu artinya terhadap kita harus melek. informasi. Betul. Melek Melek terhadap- terhadap segala situasi, segala informasi Itu yang dia. kita temui dimanapun. Betul. Ya. Oke, ya merdeka ya nanti ya. Jangan di-spill di sini dong, udah berusaha sembunyi di belakang kamera. Soalnya ke distract. Oke. Itulah kita Gen Z mudah ke distract Iya. teman-teman ya. Jadi Jadi lagi. oke, intinya ayo berpartisipasi ya, jangan Benar. malas-malasan. Jangan nonton HP dulu ya. Kalau misalnya nanti ada lomba, boleh sih videoin nggak apa-apa, tapi setelah itu kalau memori penyimpanannya habis jangan dihapus. Simpan di drive aja. Pokoknya join ya guys, soalnya lomba 17-an nggak perlu Betul. pakai CV ya Bu. Betul. Nah, itu lomba tergratis, nggak ada biaya pendaftaran ya. Betul. Betul banget. Ayo semarakkan proklamasi Indonesia yang ke-80. Oke. Betul. Apa tadi temanya? Apa yo coba Ibu? Ulang, Apa Bu. enggak tadi? Ayo kan udah bersatu berdaulat, Ayo. rakyat sejahtera, Indonesia maju. Merdeka, merdeka. Oke. Kayaknya kurang kompak ya, sekali lagi kita coba sekali lagi ya, kita coba sekali lagi ya. Oke. Apa merdeka 3 Iya. kali. Bu Ermi sebutin tema dulu, kita merdeka Oh, merdeka. iya, oke. Ada polanya tadi, Bu. Ada polanya tadi. Hafalinnya tadi ada polanya, teman-teman. Oke. Oke, buat teman-teman yang di rumah jangan lupa berpartisipasi aktif, semarakan proklamasi Indonesia yang ke-80. Apa tadi? Bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Merdeka, merdeka, merdeka. Putnir Podcast Sound Inspiration. Putnir Podcast.